Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Satria, NPM 1811010656. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kita kenal dulu. Let's go. Oke, yang pertama ada Tata Nur Latifa dengan NPM 1811010182. Kemudian ada Rohmatul Fitriani 1811010083. Dan selanjutnya ada Lailatul Mukaromah 1811010211. Dan ada M. Abu Rizal 1811010055. Oke, sekian dan ini materi kami. Oke, materi yang pertama adalah pengertian mind mapping. Mind mapping merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang digunakan melatih kemampuan menyajikan isi konten materi dengan pemataan pemikiran mind mapping. Mind mapping dikembangkan oleh Tony Buzan sebagai cara untuk mendorong peserta didik mencatat hanya dengan menggunakan kata kunci dan gambar. Kegiatan ini sebagai upaya dengan mengoptimalkan fungsi otak kiri dan otak kanan, yang kemudian dalam aplikasinya sangat membantu untuk memahami masalah dengan cepat. Karena lebih terpetatkan hasil mind mapping berupa bit mapping. Mind mapping adalah suatu diagram yang digunakan untuk mempresentasikan kata-kata, ide-ide, tugas-tugas, ataupun suatu yang lainnya yang dikaitkan dan disusun mengelilingi kata kunci ide utama. Kemudian menurut tokoh Ahmad Sabri dalam Syamsul Esya mengemukakan beberapa kriteria yang perlu diperhatikan guru dalam memilih metode pembelajaran agar tujuan pembelajarannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang pertama, metode yang digunakan harus dapat mengembangkan minat dan memotivasi belajar siswa. Dan yang kedua, metode yang digunakan dapat merangsang keinginan peserta didik untuk belajar lebih lanjut. Yang ketiga, metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mewujudkan hasil karyanya. Dan yang terakhir adalah metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap peserta didik. Dan yang kelima adalah metode yang harus dapat mendidik peserta didik untuk memperoleh pengetahuan melalui usaha sendiri. Saiful Bahri, Jemarah, dan Aswan dalam buku Syamsul Esya. Jadi langkah-langkah mind mapping yang pertama yaitu guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, guru mengemukakan konsep permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa dan sebaiknya permasalahan yang mempunyai alternatif jawaban. Yang ketiga, bentuk kelompok yang anggotanya 2-3 orang. Yang keempat, tiap kelompok menginvestasi atau mencatat alternatif jawaban hasil diskusi. Yang kelima, tiap kelompok ataupun diacak kelompok tertentu membaca hasil diskusinya dan guru mencatat di papan tulis dan mengumpulkan sesuai kebutuhan guru. Yang keenam, peserta didik membuat peta pikiran ataupun diagram berdasarkan alternatif jawaban yang telah didiskusikan. Yang ketujuh, beberapa peserta didik diberi kesempatan untuk menjelaskan ide pemetaan konsep berpikirnya. Yang kedelapan, peserta didik diminta membuat kesimpulan dan guru memberi perbandingan sesuai konsep yang disediakan. Pembelajaran menggunakan peta pikiran ataupun mind mapping dapat dilakukan dengan strategi pembelajaran kelompok maupun individu. Mata pelajaran yang berpotensi untuk menggunakan metode mind mapping adalah mata pelajaran yang banyak membutuhkan pemahaman konsep. Contoh-contoh topik yang dapat dibuat mind mapping, misalnya yang pertama penyebab banjir dan upaya mengatasinya. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang membentuk sikap dan karakter manusia. Yang ketiga, rumus-rumus kimia yang terdapat pada bahan makanan. Yang keempat, proses terjadinya hujan dan sebagainya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat, kelebihan serta kekurangan dari mind mapping. Manfaat dari mind mapping itu sendiri punya beberapa manfaat, yaitu yang pertama, bisa lebih memudahkan untuk mengingat hal-hal yang penting. Yang kedua, bisa menambahkan sebuah ide. Yang ketiga, bisa menghemat waktu. Yang keempat, bisa memudahkan untuk kita lebih berkonsentrasi. Yang kelima, yaitu bisa mengatur pikiran dan kondisi kita sendiri. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bisa bersenang-senang dalam menuangkan imajinasi yang dari itu bisa memunculkan sebuah kreativitas dalam diri kita. Nah, itu merupakan manfaat dari mind mapping itu sendiri. Lalu, kelebihan dari mind mapping itu sendiri yaitu bisa membantu kita atau membantu kita didik untuk lebih introspeksi diri. Karena mind mapping itu sendiri merupakan alat analisis diri atau self analysis. Nah, dari kelebihan itu bisa membuat peserta didik itu tuh bisa lebih merancang masa depannya sendiri. Nah,
itu merupakan kelebihan dari mind mapping. Lalu kelemahan dari mind mapping itu sendiri yaitu mendorong peserta didik agar lebih kuat. Nah, dalam hal ini bisa mengganggu psikis dari peserta didik, sehingga hal ini merupakan kekurangan dari manfaat mind mapping itu sendiri. Terima kasih. Pengertian metode pembelajaran pemecahan masalah atau dapat juga disebut dengan problem solving. Secara bahasa, problem solving berasal dari dua kata, yaitu problem dan juga solves. Makna bahasa dari problem yaitu a thing that is difficult to deal with or understand, yaitu suatu hal yang sulit untuk melakukannya atau memahaminya. Dapat juga diartikan a question to be answered or solved, pertanyaan yang butuh jawaban atau jalan keluar. Sedangkan solve dapat diartikan to find an answer to problem, yaitu mencari jawaban dari suatu masalah. Sedangkan secara terminologi, problem solving seperti yang dikemukakan oleh Syaiful atau yang diartikan oleh Syaiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemecahan masalah tersebut. Sedangkan menurut istilah Mulyasa, problem solving adalah suatu pendekatan pengajaran menghadapkan pada peserta didik permasalahan sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir yang kritis dan keterampilan dalam memecahkan suatu permasalahan serta untuk memperoleh suatu pengetahuan. Tujuan metode pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving. Tujuan utama dari penggunaan metode pemecahan masalah atau problem solving ini adalah yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir, terutama di dalam mencari sebab akibat dan tujuan suatu masalah. Metode ini melatih murid dalam cara-cara mendekati dan cara-cara mengambil langkah-langkah apabila akan memecahkan suatu masalah. Yang kedua, memberikan kepada murid pengetahuan dan kecakapan praktis yang bernilai atau bermanfaat bagi keperluan hidup sehari-hari. Metode ini memberikan dasar-dasar pengalaman yang praktis mengenai bagaimana cara-cara memecahkan masalah, dan kecakapan ini dapat diterapkan bagi keperluan menghadapi masalah-masalah lainnya di dalam masyarakat. Yang ketiga, problem solving melatih siswa terlatih mencari informasi dan mengecek silang validitas informasi itu dengan sumber lainnya. Juga, problem solving melatih siswa berpikir kritis dan metode ini melatih siswa dalam memecahkan masalah yang dilema. Sehingga dengan menerapkan metode problem solving ini, siswa menjadi lebih dapat mengerti bagaimana cara memecahkan masalah yang akan dihadapi pada kehidupan nyata atau di luar lingkungan sekolah. Yang terakhir, memudahkan siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah yang terjadi di lingkungan sebenarnya, dan siswa memperoleh pengalaman tentang penyelesaian masalah sehingga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan juga dapat berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romatul Fitriani, NPM 1811010083. Baiklah, di sini saya akan meneruskan menjelaskan tentang yaitu langkah-langkah dalam problem solving. Nah, apa saja sih langkah-langkah dalam pembelajaran problem solving ini? Yaitu yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi, guru ini, kita sebagai pendidik ini menjelaskan apa sih tujuan dari pembelajaran ini, mengapa kita belajar tentang ini. Nah, yang kedua yaitu guru memberikan permasalahan yang perlu dicari solusinya. Jadi guru ini memberikan permasalahan kepada murid untuk dicari apa itu solusinya. Selanjutnya yaitu guru menjelaskan prosedur pemecahan masalah yang benar. Jadi guru ini memberikan step by step apa saja sih yang perlu dipecahkan, apa saja sih pemecahan masalah ini, itu harus dijelaskan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu peserta didik mencari literatur yang mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru. Jadi peserta didik ini mencari solusinya bagaimana, mencari literaturnya itu bagaimana, apa hal-hal yang mendukung untuk dalam mencari sebuah masalah ini bagaimana. Setelah itu peserta didik menetapkan beberapa solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi
peserta didik ini selanjutnya menetapkan apa mereka akan menggunakan solusi yang seperti apa, mereka memecahkan solusinya itu seperti apa. Ya selanjutnya yaitu peserta didik melaporkan tugas yang diberikan guru. Jadi setelah selesai peserta didik dalam mengerjakan permasalahannya itu, yaitu selanjutnya dilapor kepada gurunya untuk diperiksa oleh guru. Nah, tapi pembelajaran problem solving ini untuk anak tingkat SMA dan kuliah ini tidak perlu merinci menjelaskan prosedurnya, karena anak-anak SMA atau anak-anak yang kuliah, mahasiswa ini diberikan bimbingan hanya sekedarnya saja. Biarkan mereka mencari solusinya sendiri. Mereka dituntut untuk menjadi murid yang aktif dan kreatif sendiri. Nah, guru ini menghadapkan peserta didik pada persoalan yang harus diselesaikan, baik masalah individu maupun kelompok. Nah, orientasi pembelajaran ini adalah investigasi dan penemuan berdasarkan problem solving. Nah, peserta didik ini harus melakukan penyelidikan untuk mencari penyelesaian masalah, menganalisis dan mengidentifikasikan masalah, mengembangkan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis data dan merumuskan kesimpulan. Nah, prosedur pembelajaran problem solving ini untuk peserta didik yang mampu dapat agar nantinya itu peserta didik itu mampu berpikir kritis, produktif, dan kreatif. Yang pertama yaitu menyajikan permasalahan. Jadi sebagai guru kita menyajikan permasalahan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi permasalahan. Yang selanjutnya yaitu mencari alternatif penyelesaian masalah, dan yang selanjutnya yaitu menilai setiap alternatif penyelesaian masalah, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Nah, adapun kegiatan atau tahapan-tahapan dalam problem solving ini yaitu menyajikan masalah, identifikasi masalah, mencari alternatif pemecahan masalah. Nah, kegiatan gurunya itu menyajikan masalah itu untuk memusatkan perhatian peserta didik pada permasalahan dengan memberikan kesan umum dan pemahaman global tentang batasan-batasan ruang lingkup masalah yang akan dibahas lebih lanjut ke dalam sub masalah sebagai suatu kesatuan. Nah, kegiatan peserta didiknya yaitu memberikan perhatian pada permasalahan dan memberikan kesiapan belajar untuk menemukan permasalahan. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah problem solving menurut Suryanto. Yang pertama yaitu penemuan fakta, yang kedua yaitu penemuan masalah berdasarkan fakta-fakta yang telah dihimpun atau ditentukan, masalah atau pernyataan kreatif untuk dipecahkan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu penemuan gagasan, menjaring sebanyak mungkin alternatif jawaban untuk memecahkan masalah, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu penemuan jawaban, penentuan tolak ukur atas kriteria pengujian jawaban sehingga ditemukan jawaban yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu penentuan penerimaan diketemukannya kebaikan dan kelemahan gagasan, kemudian menyimpulkan dari masing-masing yang dibatasi. Yang dibahas tersebut itu disimpulkan kembali. Nah, seperti itu. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.